Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini akan saya jelaskan materi selanjutnya dari bakteriologi 1, yaitu tentang sterilisasi dan desinfeksi. Ada beberapa subbab yang akan kita pelajari di situ. Akan saya kasih slide-nya nanti di samping. Yang pertama adalah subbabnya mengenai pengertian sterilisasi dan desinfeksi. Yang kedua adalah jenis dari sterilisasi. Ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah secara fisik dan yang kedua adalah secara kimia. Subbab yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi mikroba dalam sterilisasi. Dan yang keempat adalah mekanisme pengendalian atau mematikan mikroba pada waktu sterilisasi. Oke, lanjut saja kita ke subbab yang pertama. Subbab yang pertama adalah pengertian sterilisasi dan desinfeksi. Antara sterilisasi dan desinfeksi ini dua istilah yang berbeda, tetapi biasanya orang-orang menyamakan istilah tersebut ya. Jadi kalian dan teman-teman mahasiswa diingat-ingat istilah tersebut itu berbeda. Sterilisasi adalah proses destruksi atau membunuh semua bentuk kehidupan mikroorganisme termasuk spora dan virus. Hal ini bisa dilakukan pada benda mati, pada benda hidup pun, yaitu mematikan semuanya. Jadi benar-benar spora sama virusnya itu mati. Itu adalah proses sterilisasi. Jadi benar-benar tidak ada kehidupan di situ. Kalau desinfeksi adalah proses membunuh mikroorganisme patogen bentuk vegetatif kecuali spora dan virus yang dilakukan pada benda mati. Misalkan desinfeksi itu kamu membersihkan alat-alat laboratorium menggunakan alkohol, itu desinfeksi. Jadi hanya mikroorganisme patogen aja yang mati, misalkan bakteri, tapi tidak bisa membunuh spora ya ataupun virus yang ada di situ. Itu adalah proses desinfeksi. Jadi diingat-ingat berbeda. Kalau sterilisasi itu benar-benar bersih, mati semua mikroorganismenya, tapi kalau desinfeksi itu hanya membunuh mikroba patogen aja. Spora dan beberapa jenis virus biasanya masih hidup di situ. Oke, itu adalah dua istilah dari sterilisasi dan desinfeksi. Next ya, kita yang selanjutnya adalah tentang beberapa istilah penting ya dalam proses sterilisasi dan desinfeksi. Ada sekitar 4 istilah penting di situ. Ada yang pertama adalah antiseptik, ada aseptis, yang kedua adalah antiseptik, yang ketiga adalah aseptik, dan yang keempat adalah desinfektan. Silakan dipelajari keempat istilah tersebut karena benar-benar berbeda. Nanti akan saya ajukan pertanyaan dari 4 istilah itu pada waktu kita bertemu di live pembelajaran nanti ya. Jadi dipelajari dulu 4 istilah tersebut, nanti akan saya tanyakan. Oke, lanjut ya. Saya lanjutkan untuk subbab yang kedua yaitu tentang jenis sterilisasi. Tadi sudah saya jelaskan ada secara fisik dan ada secara kimia. Kalau fisik itu biasanya menggunakan suatu alat. Kalau kimia otomatis menggunakan bahan-bahan kimia. Fisis sendiri dibedakan lagi menjadi sekitar 4 di situ. Ada yang menggunakan panas, ada yang menggunakan sinar gamma atau UV, ada yang menggunakan filtrasi, dan yang terakhir menggunakan gas. Sedangkan untuk yang kimia hanya satu jenis, yaitu menggunakan zat-zat kimia. Oke, yang pertama akan saya jelaskan mengenai yang fisis ya. Yang fisis di situ ada 4, akan saya jelaskan satu per satu. Oke, sebentar. Proses secara fisis yang pertama adalah yang panas tadi ya. Panas itu ada 2 jenis juga. Ada pemanasan basah dan ada juga pemanasan kering. Pemanasan basah dibagi lagi jadi 3. Ada pasteurisasi, ada perebusan, ada autoklaf dengan autoklaf. Yang pertama adalah pasteurisasi. Kalau kalian biasanya minum susu UHT, merek Ultramikado dan lain-lain, itu adalah proses sterilisasi menggunakan pemanasan basah. Jadi susunya itu dilewatkan sebuah kayak alat ya di situ, dan dipanaskan suhunya di bawah 100 untuk menjaga agar susunya tetap protein ataupun nutriennya agar tetap bisa dikonsumsi, tetap bagus, tetapi bakteri-bakteri yang ada pada susu itu tetap mati. Jadi bakterinya mati tapi nutriennya masih ada. Itu adalah proses pasteurisasi. Jadi bisa dilakukan juga biasanya di rumah dengan suhu sekitar 70 derajat. Jadi memanaskan susu sapi yang asli itu
Kalian panaskan, kalian jaga suhunya selama kurang 70 derajat Celcius kurang lebih 5-10 menit. Nah, susu itu akan bisa bertahan kurang lebih 1 minggu dalam kulkas. Itu adalah proses pasteurisasi. Nah, yang kedua adalah perebusan atau boiling. Nah, perebusan ini biasanya dilakukan oleh tenaga-tenaga medis setelah dioperasi. Alat-alat dari alat-alat alat-alat operasi yang dilakukan oleh dokter itu biasanya setelah digunakan untuk operasi direbus terlebih dahulu untuk mematikan bakteri-bakteri yang ada pada alat-alat tersebut. Nah, itu menggunakan perebusan atau boiling water. Dan yang ketiga adalah dengan autoclave. Ini yang akan kalian lakukan pada waktu praktikum nanti, yaitu menggunakan alat autoclave, dan di situ suhunya 121 derajat dengan tekanan 1 atmosfer selama kurang lebih 15 menit. Jadi nanti semua mikroba yang ada pada di dalam autoclave yang kalian autoclave, entah itu nanti yang kalian autoclave adalah alat-alat laboratorium ataupun alat-alat untuk praktikum ataupun media untuk penanaman bakteri ataupun apa saja, di situ akan benar-benar mati mikrobanya. Jadi non mikroba di situ, virus ataupun spora ataupun bakteri akan mati semua. Jadi benar-benar steril. Nanti alatnya namanya adalah autoclave. Nanti akan kita pelajari alatnya pada waktu praktikum. Oke, next. Yang selanjutnya adalah pemanasan kering. Tadi kan pemanasan basah. Jadi ada airnya, itu pemanasan basah. Tapi kalau pemanasan kering itu dipanaskan tapi benar-benar nggak ada airnya sama sekali. Ada 3 jenis di situ, ada flaming atau ada juga pembakaran, ada juga dengan udara panas. Kalau flaming itu dengan cara misalkan di sini saya punya spiritus ya, di sini anggap aja ini spiritus tangan saya. Nah, di sini kan ada api spiritusnya. Flaming itu adalah melewatkan, ini misalkan ada jarum ose lah, tinggal dilewatkan aja seperti ini. Itu namanya flaming. Nah, yang kedua adalah pembakaran ya. Kalau pembakaran tadi kan, kalau flaming kan dilewatkan aja. Kalau pembakaran itu dibiarkan sampai dia berubah warna, misalkan di situ adalah jarum ose, berarti osenya berubah jadi warna merah. Jadi benar-benar terbakar, itu pembakaran. Yang ketiga adalah dengan udara panas, biasanya menggunakan alat yaitu oven. Di laboratorium sudah ada alatnya, ovennya nanti bisa kita lihat dan kita praktikumkan. Kalau di oven itu suhunya sekitar 100 derajat sampai 180 derajat. Nah, biasanya sebelum waktu kita menggunakan alat-alat kita sterilisasikan alat tersebut menggunakan sterilisasi udara panas, menggunakan oven. Biasanya petri dish, pipet, tabung reaksi dan lain-lain ya. Oke. Akan saya lanjutkan lagi tentang pemanasan, tetap masih metode fisik tapi menggunakan radiasi sinar gamma dan UV. Kalau kalian ke Indomaret biasanya kalian bawa uang 100.000, uangnya kan dicek nih ya, sama kasirnya. Nah, itu sebenarnya sinar yang digunakan adalah sinar UV. Tapi dengan panjang gelombang yang berbeda. Kalau misalkan di laboratorium itu panjang gelombangnya dinaikkan sehingga bisa membunuh bakteri ataupun virus yang ada di ruangan. Nah, kalau kalian pernah ke rumah sakit setelah ada operasi atau ruang isolasi ICU itu ya, setelah ada pasien di situ, ada ganti pasien, biasanya akan didorong oleh perawatnya suatu lampu besar, lampu UV atau lampu gamma yang besar sekali diletakkan di laboratorium itu dan dinyalakan sehingga ruangan tersebut udaranya ataupun ruangan sela-sela ataupun bagian-bagian yang tidak bisa didesinfeksi menggunakan alat ataupun bahan bisa digunakan menggunakan sinar UV atau gamma itu tadi. Nanti kita akan lihat prosesnya di bab berikutnya. Ada 2 yang di situ. Yang pertama adalah sinar gamma, panjang gelombangnya kurang lebih dari 1 nanometer, daya penetrasinya tinggi, bakteri, vegetatif, dan spora bisa mati. Nah, sterilisasi alat-alat biasanya digunakan untuk sterilisasi sarung tangan ataupun benang jahit untuk operasi. Nah, jadi benang jahit sebelum digunakan untuk operasi itu disterilisasi menggunakan sinar gamma. Tapi sinar gamma sama UV ini hampir sama ya, di laboratorium atau di rumah sakit itu hampir sama. Oke, yang kedua adalah sinar UV. Panjang gelombangnya 260 nanometer, lebih tinggi ya, daya penetrasinya rendah,
sterilisasi udara ruangan digunakannya, dan ruang operasi. Tadi sudah saya jelaskannya di ruang operasi. Dapat merusak mata, menyebabkan luka bakar atau kanker kulit. Jadi kalau kalian menggunakan alat ini, jadi setelah dinyalakan kalian harus keluar dan pintunya ditutup. Jangan sampai kalian di dalamnya karena bisa menyebabkan efek seperti yang itu tadi ya, merusak mata, luka bakar dan lain-lain. Oke. Selanjutnya adalah adalah metode secara fisik, yaitu dengan cara penyaringan. Nah, disaring ya. Nah, jadi kalau kalian lihat alat di laboratorium itu belum ada ya di laboratorium kita ya. Alatnya itu namanya NCAS. Nah, tak jelaskan dulu ya di situ ya, pemisahan bakteri dari udara melalui filter dengan pori kecil untuk bahan yang tidak tahan panas. Biasanya alatnya namanya laminar airflow. Jadi misalkan di sini nih, gimana ya menentukannya ya, agak sulit sih kalau nggak ada gambarnya. Nanti tak kasih gambarnya di video ya, nanti dilihat di video ada laminar airflow-nya. Jadi gini, alatnya itu besar gini, kotak gini. Terus di bawahnya ada mejanya. Udaranya itu disaring, jadi ada udara dimasukkan gini, terus gitu disaring dan dilewatkan keluar. Jadi kalau kalian di bawah, di depan alatnya ini akan ada udara yang keluar dari depan kalian kayak kipas angin gitu. Tapi udara yang dimasukkan dan dikeluarkan lewat kalian ini adalah udara yang sudah steril. Jadi di sini udaranya disaring, dipisahkan bakterinya, terus gitu yang keluar adalah benar-benar udara steril. Jadi nanti di depannya baru nanti tempat kerja kalian. Nanti ada gambarnya, saya contohkan gambarnya di videonya. Oke, saya lanjutkan lagi. Metode fisis dengan cara gas ya. Dengan cara gas ini jarang digunakan dan biasanya digunakannya menggunakan gas etilen, instrumen bedah yang sensitif panas dan kelembapan. Jadi pada rumah sakit yang sudah terstandar tinggi ya, yang dapat nilai A, akreditasi A, biasanya menggunakan alat ini, menggunakan metode fisis secara gas ini. Jadi caranya misalkan di dalam ruangan ini sudah banyak sekali bakterinya atau habis digunakan untuk ruang operasi, pintunya akan ditutup dan akan disemprotkan gas etilen. Setelah gas etilennya sudah menyebar ke seluruh ruangan, gas tersebut dibiarkan beberapa menit dan akan disedot menggunakan blowernya. Jadi memang alatnya mahal tapi prosesnya sangat cepat sekali. Dan ini lebih efektif sebenarnya digunakan selain menggunakan sinar UV atau gamma tadi, tapi biayanya lumayan mahal. Dan itu tadi kelemahannya adalah bersifat toksik kalau nggak bisa menggunakannya, atau orang-orangnya ceroboh, lupa mungkin ya, jadi bersifat toksik dan biasanya mudah meledak. Jadi resikonya tinggi tetapi sangat efisien sekali. Oke, yang selanjutnya adalah metode kimia. Kalau metode di kimia ini pasti menggunakan bahan atau zat kimia. Kalau kita beli zat antiseptis itu di antis atau yang lainnya itu ya, yang lebih booming itu kan desinfektan yang gel itu, yang biasanya dibuat juga sama beberapa orang itu secara kimia diletakkan di tangan, kita bersihkan, itu adalah proses secara kimianya. Biasanya menggunakan fenol, hidrogen halogen, hipoklorit dan klorin, ada alkohol etil alkohol dan isopropanol, ada juga pakai aldehid juga. Jadi beberapa macam memang bahan kimia yang digunakan. Oke. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi mikroba dalam sterilisasi. Yang pertama adalah jumlahnya. Kalau jumlahnya banyak, otomatis waktu mematikannya juga lama juga. Yang kedua adalah bentuk kehidupan mikroba. Jadi kalau bentuk kehidupannya itu dia aerob itu menggunakan udara, otomatis kita membunuhnya adalah dengan cara anaerob. Seperti pada luka luka tetanus. Jadi kalau misalkan kalian kena paku itu kan tetanus, itu bakterinya itu adalah anaerob. Untuk mematikannya otomatis jangan diperban, dibiarkan terbuka aja. Kalau dia terbuka anaerob, bakteri anaerob yang ada pada tetanus itu akan mati. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah lingkungannya. Jadi dia juga, lingkungan bakteri itu ada yang basah, ada yang asam. Kalau lingkungannya basah, otomatis kita mematikannya dengan cara diberi larutan asam. Dengan waktu, yang terakhir adalah waktu. Jadi lama mematikan bakteri itu juga perlu
waktu juga. Ada yang bakteri yang memang rentan sekali, jadi dimatikan sedikit saja sudah mati. Ada beberapa bakteri lain yang membutuhkan waktu lama sekali untuk mematikannya, seperti itu ya. Oke. Yang terakhir adalah mekanisme pengendalian atau proses mematikan mikroba. Yang pertama sudah dipelajari pada waktu pertama kali kalian masuk ya, struktur dari bakteri itu yang paling luar ada dinding selnya. Di dalamnya ada membran selnya, di dalamnya lagi ada protein-proteinnya, dan di dalamnya lagi ada asam nukleatnya. Jadi membunuhnya itu yang paling bagus memang menghancurkan dinding selnya lebih dahulu. Habis gitu membran selnya yang dihancurkan, setelah itu baru proteinnya, dan yang terakhir adalah destruksi dari asam nukleatnya. Kalau bisa benar-benar sampai di asam nukleatnya, karena bakteri itu akan benar-benar mati. Kalau hanya menghancurkan dinding selnya saja, bakteri tersebut masih bisa bermutasi ataupun dia bisa berkembang biak, bereproduksi, menghasilkan bakteri-bakteri baru. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan untuk malam ini. Jangan lupa ditonton videonya, disiapkan 2 pertanyaan setiap anak. Saya juga akan menanya tentang 4 istilah di dalam sterilisasi dan desinfeksi tadi ya. Setelah itu akan kuis ya, besok kuisnya langsung online, jadi tolong disiapkan. Oke, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.